Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Nama saya Baik Hayun Nurmulan. Saya CGP 7 kelas 132A dengan fasil Ibu Lis Minatin dan PP saya adalah Ibu Mami Suhardi. Senang sekali saya hari ini bisa melaksanakan aksi nyata modul 2.3 berkaitan dengan coaching supervisi akademik. Dan di sebelah saya sudah hadir Ibu Miss Ngatin dari SDN 4 Ngelebeng Panggul. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Miss Ngatin. Selamat siang Ibu Baik. Alhamdulillah luar biasa. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini lelah sekali atau senang sekali atau semangat? Alhamdulillah senang sekali Ibu karena bisa bertemu dengan Ibu Baik. Alhamdulillah saya juga begitu Bu. Hari ini luar biasa, sepanjang hari ada kegiatan mengajar di kelas 4 dan mengajar di kelas 3 tadi, tapi senang sekali sekarang kita bisa bersama untuk melaksanakan kegiatan coaching dalam rangka supervisi akademik ya Bu ya. Terima kasih kebersamaannya dengan Bu Miss Ngatin. Hari ini percakapan kita ini apa Bu yang mau dikembangkan ini? Mungkin tentang tujuannya untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Siap. Ya, jadi percakapan kita hari ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kompetensinya Bu Miss Ngatin gitu ya. Kemudian juga bagaimana melaksanakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Luar biasa sekali. Oke. Selanjutnya Bu Miss Ngatin nanti ke depan ini mau melaksanakan apa nih untuk dalam rangka kegiatan pembelajaran ini? Yang ingin saya siapkan yaitu tentang perencanaan tentang pembelajaran, instrumen penilaian, Siap. media pembelajaran. Oke. Mungkin salah satunya itu. Ya. Oke. Jadi Bu Miss Ngatin tadi sudah menyiapkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran, berarti di perencanaan pembelajaran gitu ya Bu ya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, berikut dengan instrumen penilaiannya ya. Boleh Bu, jenengan sampaikan ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran jenengan itu apa untuk dilakukan besok itu? Yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengelompokkan gambar benda berdasarkan bentuk bangun ruang dengan benar. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis karakteristik bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Yang ketiga melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ini ada kegiatan diskusi, kemudian juga ada kegiatan mengelompokkan, menganalisis, ada presentasi juga ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya untuk media pembelajaran dengan menyiapkan apa aja nih Bu? Yaitu media pembelajarannya selain benda nyata ya Bu, itu kartu kan itu ada kartu contoh benda bentuk ruang, bentuk bangun ruang itu ada kubus, ada balok, ada kerucut, itu nanti akan saya buatkan kartu agar anak-anak itu gampang atau bisa paham dengan pembelajaran tersebut. Luar biasa. Jadi ada nanti itu sudah disiapkan kartu-kartu untuk anak-anak yang siswa gitu ya. Kemudian ada kubus, kemudian juga ada balok tadi ya untuk disampaikan ke siswa. Oke. Instrumen penilaiannya di mana Bu untuk kegiatan besok itu? Instrumen penilaiannya itu yaitu dari penilaian sikap, yaitu pengetahuan dan keterampilannya ada Bu. gitu ya. Jadi sudah lengkap. Oke. Misalkan kalau besok itu Bu Miss Ngatin akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kira-kira dari persiapan yang sudah ada itu dari skala keberhasilan 1 sampai dengan 10, kira-kira jenengan itu sudah di skala berapa untuk keberhasilannya ini? Skala 7 Bu. 7 ya? Oke. Nanti pengennya mau ditingkatkan lagi ke skala berapa? Insya Allah Bu.
sampai 8, sampai 9, 10 gitu insya ya. Allah kalau bisa ya 9 seperti itu. Ya kalau dari 7 itu 8, 9, 10 berarti kan lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nanti yang bisa mendukung dari kegiatan keberhasilan pembelajaran bonus Natal itu apa? Ya media pembelajaran, instrumen penilaian, Ya. terus perencanaan, mungkin itu yang mendukung saya. Oke. Jadi nanti saya juga siap untuk nanti mengamati dari kegiatannya bonus Natal seperti apa, kemudian apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dengan konten materinya, kemudian kesiapan peserta didiknya, berikut dengan instrumen penilaiannya bonus Natal yang nanti akan kita lakukan umpan balik di pasca observasi itu ya. Baik, kira-kira dari kegiatan bonus Natal pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kendalanya apa Bu kira-kira Bu? Kendalanya yaitu ada anak yang suka ramai Bu. Suka rame ya. Suka ramai. Wajar ya, untuk anak kelas 1 itu anak suka bermain kan dunianya masih dunia bermain, apalagi juga masih dari ada yang kurang fokus gitu loh. kurang fokus ya. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu ya faktor mungkin Bu. Faktor anak itu pembawaannya kan nggak sama. Iya. Karakternya nggak sama. Oke. Dari kendala itu kira-kira solusinya yang bisa bonus Natal terapkan apa untuk mengatasi anak yang ramai, kurang fokus, kemudian karakter anak ya kan macam-macam tuh ya, ada yang jahil, ada yang aktif karena dia gaya belajarnya kinestetik, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka ini. Kira-kira solusi yang jenengan terapkan di kegiatan pembelajaran kita nanti itu apa? Solusi saya yaitu membuat anak fokus dengan cara membuat speaking. Wah, luar biasa ya, menyiapkan speaking Ya, ya. Oke. Nanti saya juga siap speaking saya dan media pembelajaran yang mungkin saya punya nanti juga bisa saya aturkan ke jenengan ya Bu ya untuk kegiatan besok itu. Nah ini untuk rencana kegiatan itu kira-kira dilaksanakan kapan? Pada hari Selasa Bu. Selasa ya. Baiklah, hari Selasa. Oke. Jadi ini dari kegiatan obrolan kita, percakapan kita, diskusi kita hari ini Bu ya, saya sudah mendapatkan beberapa informasi penting berkaitan dengan kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh bonus Natal. Dan dari kegiatan supervisi kita ini harapannya nanti kita bisa saling mengembangkan dan saling berkolaborasi untuk bonus Natal ingin mengembangkan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Saya sendiri juga ingin belajar berkaitan dengan teknik coaching gitu ya. Terima kasih luar biasa apa yang sudah disampaikan bonus Natal. Insya Allah hari Selasa kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamatan observer. Saya sebagai observer nanti beberapa hal yang saya Bu yang nanti akan saya amati diantaranya adalah kegiatan pendahuluannya, kemudian dari orientasi, motivasi, apersepsi gitu ya Bu ya. Nanti bisa kita diskusikan berikutnya supaya kita bisa saling belajar gitu. Kemudian kegiatan intinya nanti kita juga akan melihat kesesuaian antara kegiatan yang ada di tujuan pembelajaran, materi maupun tahapan-tahapannya, sintaks model yang telah Ibu Natal siapkan gitu ya. Kemudian bagaimana keterkaitan antar materi, selanjutnya juga model-model pembelajarannya, sintaksnya seperti apa. Kemudian juga nanti pengelolaan kelas, tadi sudah disampaikan ada speaking, kemudian ada media pembelajaran, ada tadi kegiatan yang berpusat pada murid gitu ya, harapannya semacam itu. Kemudian juga penggunaan bahasanya ya, kemudian dari kegiatan penutupnya nanti bagaimana melakukan refleksi dan juga tindak lanjut gitu ya, dan mengolah penilaian hasil belajar. Terima kasih untuk hari ini Bu, luar biasa sekali bonus Natal. Nanti saya juga akan membantu persiapan dari bonus Natal dan besok kita siap untuk melaksanakan observasi. Kita ketemu lagi Bu untuk kegiatan pasca observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjalan dengan lancar dan kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Coba sekarang ketua kelas memimpin doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat almari yang ada di kelas ini. Coba. Ya. Bentuknya seperti apa? Terus benda apa yang bentuknya sama seperti lemari? Benda apa saja? Kardus, ya. Terima kasih, ya. Dengarkan. Kemarin kita belajar yaitu tentang bangun datar. Ini bangun datar apa ya ini? Iya, 4 persegi ada. Coba diamati, ada berapa sisinya ini? Ada berapa? Kita berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, coba bangun apa yang bentuknya seperti balok. Coba siapa yang tahu angkat tangan? Kotak pensil. Betul, kotak pensil. Yang lain? Apa? Kotak nori. Kotak susu. Kotak susu. Batu bata. Ya benar. Apa? Lemari. Ya pilih. Dan sekarang ada berapa sisinya tadi? Ada 6. Pinter. Benda yang kedua adalah senter. Senter memiliki bentuk dengan sisi tutup, sisi alas, dan sisi selimut. Nah, senter itu berbentuk bangun ruang apa? Pinter. Senter memiliki sisi apa? Atas dan sisi bawah. Oleh karena itu, senter memiliki bentuk dasar tabung. Ketiga adalah kado. Ada berapa jumlah Rusuknya berapa jumlah itu yang bagaimana? Jadi kalian bisa di rumah belajar lebih dulu. Nah, besok kita dibahas di sekolah. Dan pesan ibu, kalian harus rajin-rajin belajar. Supaya apa? Selain kelas, selain belajar kita harus patuh pada siapa? Orang tua. Dan bapak ibu guru. Jadi kalian harus selalu patuh pada kedua orang tua dan guru bila di sekolah. Nah, anak-anak, coba ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali Bu Miss Yatin berjumpa lagi.
Alhamdulillah ya Bu, saya juga senang. Gimana Bu tadi kegiatan pembelajarannya? Lelah, melelahkan, menyenangkan atau Alhamdulillah ya senang Bu. luar biasa? Tetap semangat ya Bu Tetap ya? semangat. Ya, saya juga semangat sekali bisa ketemu dengan Bu Miss Ngaden hari ini. Kita akan melanjutkan Ibu. Kan kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan kita melakukan percakapan dan itu kita lakukan dalam rangka untuk mengembangkan potensi Bu Miss Ngaden dan juga potensi saya sendiri tentunya untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid gitu ya. Nah, dari kegiatan observasi kemarin itu Bu ya, saya ingin ngobrol-ngobrol bersama Bu Miss Ngaden ya. Yang pertama ini kira-kira apa Bu yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran menjenengan? Nah, alhamdulillah yang sudah baik yaitu penggunaan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu. Ya, Dan karena anak itu cara belajarnya, gaya belajarnya audio visual, jadi anak itu ya senang kalau melihat gambar-gambar. betul ya. Jadi anak-anak itu ya saya buatkan yaitu contoh kartu-kartu dan gambar-gambar seperti itu Bu. Baik, ya. Dari pengamatan juga saya lihat Bu Miss Ngaden membagikan kartu, kemudian ada video, kemudian juga ada gambar-gambar yang disajikan kepada murid untuk nanti bisa didiskusikan dalam kelompok-kelompok yang bagus luar biasa. Dan itu juga merupakan bagian dari penggunaan medianya ya. Jadi yang sudah baik itu ya Bu, luar biasa. Selain itu Bu, memberikan materi dari yang sederhana ke yang kompleks dengan menggunakan kartu, terus materi yang abstrak ke yang konkret itu anak-anak senang. Luar biasa ya. Ya, memang terlihat dari pengamatan kemarin ya, dari materi-materi yang sederhana ke yang kompleks, kemudian dari yang sulit karena penjenengan juga sudah ini ya beberapa kali melakukan observasi ya. Dari observasinya itu jenengan menyesuaikan dengan kegiatan materi yang disampaikan dari yang sederhana ke yang lebih sulit begitu ya. Bagus, dan kemarin juga sangat luar biasa sekali. Kemudian apa lagi Bu yang sudah baru selain materinya, kemudian juga ada media, penggunaan media pembelajarannya yang sudah baik. Ya anak-anak itu sangat senang dan mengikuti pembelajaran sangat gembira. Oke. Ya, jadi memang anak-anak kemarin juga terlihat antusias ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi itu yang sudah baik Bu ya. Kalau yang kurang baik itu apa Bu? Yang menurut jenengan dari kegiatan pembelajarannya itu kurang baik Bu? Yang kurang baik itu ya instrumen penilaiannya kurang lengkap Bu. Oke, ya. Tadi penilaian sikap masih terlewatkan. Iya. Terus yang kedua di awal asesmen diagnostik belum sepenuhnya dapat memetakan kebutuhan anak. Iya. Jadi kalau saya melihat di penilaiannya Bu Miss Ngaden, memang tadi ada penilaian kognitifnya, ada penilaian keterampilannya. Memang tadi saya lihat di penilaian sikapnya juga belum ada. Meskipun kita juga sudah mengamati sesungguhnya ya Bu ya, tetapi belum ukurannya atau instrumennya belum lengkap. Jadi nanti mungkin itu yang perlu kita perbaiki bersama ya Bu ya. Baik, untuk instrumennya tadi, kemudian asesmen diagnostik berarti belum sepenuhnya memetakan kebutuhan murid. Benar. Ya. Karena di dalam satu kelas yang berjumlah berapa siswanya itu? 20 ya, 20. Sekitar 20 anak itu tentu masing-masing memiliki karakternya ya. Ada yang kesiapan belajarnya, tadi waktu ditanya di awal pertanyaan pemantik itu juga masih ada yang belum bisa menjawab. Kemudian ada beberapa anak yang sudah bisa menjawab. Kemudian dari gaya belajarnya, kesiapan belajar, kemudian gaya belajarnya tadi juga macam-macam. Ada yang suka nonton video, ada yang terus jalan gitu ya. Iya, memang betul. Jadi itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ya Bu ya, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan murid. Jadi pertama mungkin bisa kita petakan semacam itu ya.
Oke, kemudian selain itu instrumen penilaian ada asesmen diagnostiknya atau asesmen formatifnya, apalagi Bu kira-kira yang Masih terlihat dalam satu kelompok Bu, ada anak yang masih belum paham, jadi itu ya seharusnya kita yang anak yang masih belum paham itu saya dampingi terus. Oh iya, berarti masih pasif ya. Iya. Dari beberapa kelompok ya minoritas tadi saya lihat ya, mayoritas juga sudah banyak yang paham, tetapi tentunya kita ini juga tetap menunjukkan pembelajaran yang sukses untuk anak dalam satu kelas gitu ya Bu, harapannya semacam itu. Ya luar biasa. Kemudian lagi apa Bu kira-kira Bu yang perlu juga diperbaiki dari pembelajaran bonus ngaten ini? Belum memasukkan kompetensi sosial emosional. Oh iya. Oh iya betul. Kompetensi sosial emosional ya. Ya ini memang apa ya, dalam rangka kontrol diri siswa, dalam rangka manajemen diri siswa, juga dalam rangka kontrol diri kita sendiri Bu ya juga. Karena memang kadang-kadang kita kalau di dalam kelas gitu kan juga kita apa ya, suasana capek, anak-anak juga capek, jadi bagaimana tetap menjadikan pembelajaran tetap fokus gitu ya Bu ya. Sama itu juga dan nanti juga akan kita ini ya, kita cari solusinya bareng-bareng ya Bu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah saya menanyakan atau sudah menganalisis apa-apa yang sudah baik, apa-apa yang kurang baik dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Mesnatin lakukan. Selanjutnya saya ingin tahu ya, harapan pembelajaran ke depan Bu Mesnatin itu seperti apa? Pembelajaran yang jenengan terapkan itu ke depannya pengennya seperti apa gitu Bu? Ya, interaktif, menyenangkan, menantang sesuai kebutuhan anak. Luar biasa, ya. Semangat tentunya dalam mewujudkan pembelajaran semacam ini ya Bu ya, yang interaktif, yang menyenangkan, yang menantang, berpusat kepada peserta didik. Ya, karena kalau kita melihat dari filosofisnya KHD, tentu pembelajaran harus menuntun gitu ya, harus menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak, sehingga bagaimana kita betul-betul menciptakan pembelajaran yang bisa berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan murid yang interaktif. Tapi tadi saya melihat dari pembelajaran penjenengan sudah interaktif, sesungguhnya sudah menyenangkan ya, sudah juga menantang, tetapi masih beberapa yang perlu kita perbaiki bersama gitu ya Bu ya. Oke, harapannya semacam itu. Berarti dari yang tadi yang kurang baik atau dari kendalanya yang tadi itu, kira-kira alternatif atau solusi yang jenengan tawarkan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bu Mesnatin itu gimana Bu? Yang pertama yaitu membuat instrumen penilaian lebih lengkap. Oh ya, Yang jadi kedua ada punya sikap ya Bu ya. Ya. Nanti kan bisa melakukan tanya jawab, kemudian mengamati, kemudian juga menanyakan dengan tekan sejawab gitu ya. Betul Bu ya. Ya. Yang kedua membuat pemetaan kebutuhan murid. Tuh ya. Jadi karena anak-anak tadi kan kesiapannya kan macam-macam ya, pemahamannya juga macam-macam, gaya belajarnya juga bermacam-macam, sehingga Bu Mesnatin perlu lebih memetakan kebutuhan siswa. Saya punya ini Bu, punya apa namanya Google Form yang di situ bisa diisi oleh anak. Nanti anak-anak di akhir pengisian Google Form itu akan muncul mereka gaya belajarnya itu apa? Apakah audio, apakah visual, apakah kinestetik semacam itu? Apakah campuran dari keduanya? Itu saya punya. Nanti kita bisa berbagi Bu untuk yang itu. Oke. Selain tadi membuat instrumen penilaian yang lebih lengkap dari sikap, kemudian keterampilan, juga ada pengetahuan, membuat pemetaan kebutuhan murid. Kira-kira apa lagi Bu yang bisa? Pembelajaran berdiferensiasi proses, konten dan produk. Wah mantap ini ya, mantap. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi proses, produk dan konten ya. Meskipun tadi sesungguhnya sudah dilakukan, namun Bu Mesnatin inginnya itu juga lebih mantap lagi gitu ya, berkaitan dengan prosesnya ya. Yang tadi saya lihat dari individu dan kelompok ya, dibuat semacam itu, ada proses yang bermacam-macam. Kemudian juga dari sisi kontennya tadi saya lihat ada yang di video, ada yang dari kartu, ada yang dari gambar. Dari produknya tadi mungkin Bu, saya tadi belum sempat ini. Tapi untuk yang produk itu saya rasa masih
masih belum yang untuk diferensiasi produk ya Bu ya. Ya Bu ya, tadi kayaknya ya. Soalnya kan kalau produk itu biasanya anak menghasilkan hasil karya bermacam-macam, bisa dari bentuk puisi, bisa bentuk video TikTok. Tapi kalau anak-anak kan masih sulit ya Bu ya, Masih sulit karena anak kelas 1 itu ya masih sulit. Kelas ya. Kreatifnya gurunya kelas 1 gitu ya Bu ya. Baik, luar biasa. Selain itu, apalagi Bu kira-kira alternatif yang bisa Bu Misnatun lakukan itu selain Ya, selalu mendampingi anak dan membantu anak yang belum paham, belum begitu memahami. Ya, tadi sebetulnya sudah ada fasilitasi untuk masing-masing kelompok waktu diskusi ya, tetapi masih ada anak yang perlu bantuan gitu ya, jadi itu perlu didampingi secara khusus gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa. Oke. Selain itu Bu, kira-kira masih ada lagi mungkin? Akan meningkatkan belajar tentang IT Bu. Wah, ini ya. Oke. Karena IT itu kan memang sangat penting Bu, untuk proses pembelajaran. Ya, karena kita mau tidak mau juga dituntut untuk membuat video pembelajaran, ya, pembelajaran yang berbasis tipek semacam itu. Oke. Dari solusi yang Bu Misnatun tawarkan, kira-kira Bu Misnatun punya kekuatan apa ya untuk bisa mencapai dari solusi tadi? Bisa mengatur waktu Bu. Yang waktu, pertama ya. bisa mengatur waktu, Betul. bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Oke. Dan melihat contoh-contoh RPP diferensiasi. Iya. Jadi memang dalam tugas kita sebagai guru tentunya itu kan selain kita mengajar, kita juga ada kegiatan administrasi yang lain, sehingga kita secara mandiri memang harus bisa menyelesaikan, sehingga mau tidak mau tetap harus bisa mengatur waktu. Ya. Kira-kira cara mengatur waktunya itu bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Pagi mengajar, nanti setelah anak-anak pulang itu kita mengerjakan tugas-tugas kita. Oke. Ya. Kalau berdiskusi, kolaborasi, insya Allah kita siap untuk saling berdiskusi ya Bu ya. Kita saling membantu. Kemudian juga melihat contoh-contoh RPP berdiferensiasi. Saya ada beberapa dan juga mungkin teman-teman juga ada beberapa dari Misnatun. Nanti kita bisa saling melakukan rapat rutin untuk melakukan peninjauan terhadap RPP berdiferensiasinya. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah ada solusi, kemudian dari solusi itu, jenengan kira-kira untuk bisa berkomitmen semacam itu gimana tuh? Komitmennya jenengan? Oke. Untuk bisa melaksanakan, bisa mewujudkan dari harapan jenengan tadi, pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, berdiferensiasi, kemudian juga penilaiannya tadi lengkap luar biasa dengan media yang sangat luar biasa membuat jenengan semangat. Komitmen apa ini Bu kira-kira? Komitmen saya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran saya agar sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya. Jadi komitmennya Bu Misnatun nanti punya tekad nih ya untuk memperbaiki proses pembelajarannya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, luar biasa. Baik, dari apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin sedikit masukan dari saya, umpan balik dari kegiatan percakapan kita ini, bahwa Bu Misnatun nanti ingin bertekad untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang interaktif, yang menyenangkan, yang menantang, mengundang siswa untuk belajar gitu ya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan pemetaannya, dan siap untuk dilakukan. Kita saling berkolaborasi bersama. Luar biasa sekali apa yang menjadi pandangan kita hari ini, apa yang menjadi pengembangan kita pada siang hari ini, sangat luar biasa sekali. Dan kesimpulannya adalah kita akan senantiasa melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan ya, dan tentunya saya juga berterima kasih untuk kegiatan yang telah Bu Misnatun lakukan. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya dan siap untuk saling membantu berkolaborasi. Oke.
Oke, terima kasih ya Bu ya. Bisa kita lanjut lagi untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan dari aksi nyata saya CGP 7 dari Trenggalek. Saya Baik Hayun Nurmulan telah melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.